mulai. Kita bukan. Halo. Hah? Mulai ya? Ya. Ya, dimulai. Ya. Ya. Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Happy Valentine. Yonghi Pacoy. Happy Valentine. Puji Tuhan, malam ini kita bisa berkumpul lagi walaupun melalui Zoom. Nggak terasa kita sudah memasuki tahun 2021. Kata Romo, kita harus sabar. Tadi aku baru dapat kabar teman baiknya Edwin, mamanya kemarin meninggal karena COVID. Jadi kasihan banget anak temannya Edwin ini, bekas pacarnya Edwin. Ini mamanya ada sakit komorbid, jadi memang seminggu dirawat, nggak ketolong. Kasihan anak ini udah yatim piatu. Papanya sudah meninggal itu udah berapa tahun yang lalu. Kemarin mamanya meninggal. Tadi pagi aku baru dapat kabar, sedih banget. Kasihan. Mohon doanya ya, teman-teman ya. Terima kasih. Pak Dwi, boleh dimulai Pak Dwi. Suaranya nggak ada Pak Dwi. Pak Dwi masih di mute, Pak. Pak Dwi masih ngemut. Oh, oke. Saya. Yuk. Ya. Udah masuk ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan gokil. Go Kitab Suci Lingkungan. Kita sudah pernah menyelenggarakan ini pada bulan November ya waktu itu. Sebetulnya bulan Januari ada juga, tapi kelihatannya kita kelewat ya waktu itu. Kalau di bulan Januari kita akan bahas tentang bagaimana kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis waktu itu. Tapi pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana saat Yesus menyembuhkan orang kusta. Sebetulnya topik ini sudah dibahas oleh pada misa pagi ini, juga sudah dibahas oleh uskup kita pada khotbahnya tadi, pembukaan Paskah, sudah membahas tentang Injil ini dari Markus bab 1 ayat 41 sampai 45. Mari kita buka dengan lagu pembukaan. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata.
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam ini kita akan membahas tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang dengan penyakit kusta. Sebenarnya kisah ini sudah sering kali kita dengar. Tadi pagi pun kita dengar saat kita ke gereja jam 9 tadi pagi, juga sudah disampaikan oleh uskup kita juga tentang bacaan ini dari Markus 1 bab 1 ayat 41 sampai 45. Meskipun cerita ini sudah sering kita dengar, tapi sebenarnya cerita ini sangat relevan, terutama pada saat-saat sekarang ini, di mana kita sedang menghadapi masalah-masalah yang sangat rumit dan sangat besar, terutama dengan adanya pandemi COVID ini. Dari masa ke masa, selama kehidupan kita akan selalu menghadapi tantangan dan cobaan dalam kehidupan kita. Makanya kita pada hari ini berusaha untuk belajar bagaimana kita dapat belajar dari si orang kusta, pribadi orang kusta itu, dan belajar juga dari tanggapan Tuhan Yesus terhadap permohonan orang kusta itu. Mari kita dengarkan bacaan Injil yang akan diputarkan oleh Jeffrey. Lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Sekali peristiwa, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka."
Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Jadi Bapak Ibu, itulah bacaan untuk malam ini. Jadi Injil Markus ini ditulis pada sekitar tahun 70-an. Jadi Injil Markus ini ditujukan untuk orang-orang non-Yahudi. Nggak seperti Injil Matius yang ditujukan pada orang-orang Yahudi. Injil Markus ini ditulis pada tahun 70-an, di mana pada saat zaman itu adalah zaman Kaisar Nero, ya, di mana umat-umat gereja perdana pada zaman itu di Roma sedang dalam penganiayaan, ditindas. Bahkan menurut sejarah pada saat itu adalah Petrus dan Paulus jadi martir pada saat itu. Di sini kita akan belajar dari dua tokoh pribadi, yaitu orang yang kena penyakit kusta dan Tuhan kita Yesus, bagaimana dia menanggapinya permintaan dari orang yang sakit kusta. Pada saat itu, orang yang sakit kusta itu adalah orang yang dinajiskan. Jadi orang yang disisihkan dari kegiatan sosial, tidak bisa ikut beribadah, dan tidak bisa bergaul dengan sesamanya. Bahkan hidupnya pun harus berada di pinggir kota. Jadi secara sosial dia juga meninggal, dan secara hidup fisik juga menderita. Biasanya orang-orang yang berpenyakit kusta seperti ini, orang-orangnya sudah pasrah, nggak mau apa-apa karena juga tidak bisa bergaul dengan mana. Tapi kita akan belajar dari pribadi orang yang berpenyakit kusta ini. Orang yang berpenyakit kusta ini, dia tidak putus asa. Dia berusaha untuk datang kepada Yesus karena dia tahu dan dia percaya saat itu dia mendengar kabar bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang-orang sakit dan dapat mengusir roh-roh jahat. Itu bisa dilihat dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 31. Saat itu Yesus menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kemudian juga bisa dilihat dari Markus bab 1 ayat 23 sampai 28, di mana Yesus menyembuhkan, mengusir roh-roh jahat. Jadi kita belajar mendengar dari kisah-kisah dari orang-orang lain, penderita kusta ini percaya pada Yesus. Makanya dia datang kepada Yesus. Kemudian dia berlutut di hadapan Yesus dan mohon bantuannya. Kemudian dia berkata kepada Yesus, "Kalau Engkau mau ya Tuhan, Engkau dapat mentahirkan aku." Jadi yang dapat kita pelajari dari orang kusta ini adalah dia percaya pada Yesus. Kemudian dia mau datang kepada Yesus, dan dia nggak putus asa atas kondisi dia. Kemudian yang lebih hebat lagi, dia itu saat minta pada Yesus itu dia tidak mendesak keinginannya, tapi dia berkata, "Kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku." Makanya artinya orang kusta itu tidak mendesakkan keinginannya untuk sembuh, tetapi mempercayakannya kepada Yesus. Kalau dari segi pribadi Yesus, kita melihat bahwa Yesus hatinya tergerak melihat permintaan dari si kusta ini. Kemudian dia mengulurkan tangannya, kemudian dia menjamah pada orang kusta ini. Saat Yesus menjamah dan mendekati si orang kusta ini adalah suatu kegiatan yang luar biasa, karena ini
melanggar hukum-hukum Taurat pada saat itu, bahwa kita tidak boleh bersentuhan dengan orang yang najis. Karena kalau kita bersentuhan dengan orang najis, akan menjadi najis juga. Kemudian Yesus menjamah dan menjawab, dan berkata kepada, jadilah engkau tahir. Maka orang itu seketika juga menjadi tahir, menjadi sehat. Dan Yesus berpesan kepada orang itu agar dia pergi ke imam-imam besar untuk mendapatkan surat bahwa dia itu sudah tahir. Dan Yesus juga berpesan pada orang itu agar dia tidak memberitakan kesembuhannya itu kepada orang-orang lain. Tetapi karena orang kusta ini sangat sukacita, karena dia telah sembuh, maka dia mengabarkan kabar gembira ini kepada orang-orang di sekitar situ. Akibatnya, orang-orang di sekitar situ akan mengunjungi Yesus semua, sehingga akibatnya Yesus tidak dapat masuk ke dalam kota itu. Dan Yesus harus terpaksa hanya berada di pinggir-pinggir kota. Meskipun Yesus ada di pinggir-pinggir kota, tetapi tetap saja orang-orang banyak datang pada dia. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari si orang kusta ini. Yang pertama, dia tidak putus asa. Meskipun secara hukum dia telah dihukum untuk disisihkan menjadi orang najis, tetapi dia tidak putus asa dan dia terus berusaha. Kemudian dia percaya pada Yesus dan dia mau datang kepadanya. Yang kita dapat pelajari juga dari tindakan Tuhan kita Yesus itu adalah dia berbelas kasih melihat si kusta yang datang pada dia, dan dia juga mau berkorban untuk melawan hukum Taurat, menjamah orang kusta itu dan mentahirkannya. Itulah kira-kira yang bisa kita pelajari dari dua pribadi yang ada dalam Injil Markus yang kita diskusikan hari ini. Di dalam Gokil ini, kita berusaha untuk merefleksikan tokoh-tokoh yang ada di Alkitab dan pesan-pesan yang ada di Alkitab yang menjadi bahan bacaannya untuk direfleksikan pada kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah melakukan apa yang seperti dilakukan oleh si tokoh penderita kusta ini, bahwa saat kita menerima cobaan, kita menerima tantangan hidup, kita tetap percaya pada Tuhan kita Yesus dan mau datang untuk menyembahnya. Dan juga kita mau berdoa untuk memohon pertolongannya tanpa mendesakkan kehendak kita. Kalau dari segi Yesus, kita dapat melihat contoh yang dapat kita terapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kalau ada orang yang menderita, yang datang kepada kita, apakah hati kita terbuka, hati kita dapat berbelas kasih, sehingga mau menolongnya, dan mau menolong, mau mengikuti dengan tindakan-tindakan yang nyata, sehingga dapat menolong orang tersebut. Kemudian kita juga bisa belajar dari penderita kusta ini. Setelah dia mendapat sukacita, mendapat sukacita kesembuhan, dia bersedia untuk menyebarkan kabar gembira ini kepada sekitarnya. Makanya kita berusaha mendapat sukacita dari pengabaran Injil yang kita peroleh melalui lingkungan, melalui gereja, maupun melalui pendalaman iman kita sehari-hari, sehingga kita akan memperoleh sukacita. Kalau hidup kita penuh dengan sukacita, maka kita akan dapat seperti orang kusta ini mengabarkan sukacita kepada lingkungan kita. Tetapi
apa yang kita lihat juga dari orang Kosta ini yang sebaiknya tidak kita ikuti adalah dia setelah mendapat sukacita ini dia juga lupa akan perintah Yesus untuk tidak memberitakan kepada teman-temannya, sehingga hal ini menghalangi Yesus untuk dapat masuk ke dalam kota. Terus itulah kira-kira ulasan yang dari bacaan kita malam ini dari Injil Markus bab 1 ayat 40 sampai dengan 45. Mungkin kita teruskan dengan refleksi kita ya untuk malam ini. Jeff? Untuk menanggapi bacaan Injil ini, kita melakukan refleksi. Dalam pergumulan hidup saat ini, apakah saya sudah melakukan tindakan untuk datang, berlutut, memohon, dan berserah pada Yesus, seperti yang dilakukan oleh orang kusta itu? Apakah saya bertindak sesuai dengan teladan yang diberikan Yesus ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan saya dengan memberikan uluran tangan, memberikan waktu, bahkan bertindak membantu, baik itu lewat doa, material maupun non-material. Bahkan memberikan peneguhan iman dengan sabda yang hidup. Apakah saya cukup taat kepada perintah-perintah Yesus, ataukah saya sering bertindak dengan cara dan pikiran saya sendiri? Apa yang harus saya lakukan agar saya dapat mewartakan kabar sukacita Kristus kepada sekeliling saya? Biarlah Bapak Ibu coba kita bisa merefleksikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Apakah dari bacaan-bacaan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah kita refleksikan dalam apa-apa yang kita dapat dari bacaan, kita dapat lanjutkan dengan doa umat. Doa umat ini untuk kita doakan bersama sehubungan dengan hal-hal yang sudah kita diskusikan. Mari kita mulai dengan doa umat. Saya mulai dengan doa umat yang spontan, mulai dari saya. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mengingatkan kembali melalui firman-Mu yang kita renungkan malam hari ini, agar kami bisa tetap berusaha meskipun seberat apapun tantangan yang harus kita hadapi. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami mampu terus hidup selaras dengan firman-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk dapat berdiskusi dan dapat merefleksikan bacaan Injil-Mu, sehingga dapat mencelaraskan hidup kami dengan firman-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Ya Bapa yang Maha Baik, kami juga mau berdoa untuk teman kami yang baru saja Kau panggil, Ibu Ida. Ya Bapa, ampunilah dosanya dan terimalah Bu Ida di dalam rumah-Mu.
di dalam rumah Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anaknya, Tara dan Lita. Semoga diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan dari-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bacaan tadi sungguh-sungguh mengingatkan kami akan kondisi yang sekarang kami hadapi dengan adanya virus corona ini, di mana kami secara sadar mulai berhati-hati dan mengisolasikan diri kami satu dengan yang lain. Sehingga sebetulnya tercipta kondisi yang sebenarnya kurang menguntungkan bagi kami semua. Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, mereka harus menjaga jarak, membatasi hubungan satu sama lain, tapi kami tidak kehilangan perhatian kami akan sesama kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dampingilah selalu orang sakit dan menderita, supaya dalam kelemahan yang mereka hadapi dapat merasakan kehadiran Tuhan yang membawa harapan serta kebahagiaan abadi. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak, kami juga ingin mendoakan Bapak Paus, Bapak Uskup dan Bapak Kardinal dan juga semua rohaniwan yang ada, begitu juga dengan pelayan gereja yang telah, khususnya yang mereka telah membantu terselenggaranya misa offline dan online, begitu juga dengan pengiriman SMK. Berilah mereka semua mujizat kesehatan, sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas mereka. Dan bagi mereka yang sedang sakit, berilah mereka mujizat kesembuhan sehingga mereka dapat sembuh kembali. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah permohonan-permohonan kami. Marilah kita tutup permohonan kami ini dengan kita berdoa Salam Maria bersama. Salam Maria, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buatmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang waktu kami mati. Kita teruskan dengan doa penutup. Kita doakan bersama-sama ya. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas perkenan-Mu di dalam kami. Seringkali kami bergumul di dalam persoalan hidup kami. Ajarkan kami agar kami lebih berkenan kepadamu dan dapat menjadi saluran kasih-Mu kepada sesama. Dan kami terus mengikuti teladan Yesus. Semoga doa ini kami serahkan dengan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita. Selama-lamanya. Semoga segenap perjalanan hidup kita, pelayanan kita, dan seluruh keluarga kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Kita percaya Allah penuh kasih setia.
kasih setia, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Walau pandemi corona melanda dunia, Dia tetap gembala baik dan murah hati. Marilah kita semakin mengasihi, terikat kudusnya, semakin terlibat dalam masyarakat, berbela rasa pada yang benar. Kita diutus semakin menjadi berkat bagi seluruh ciptaan. Bertahan kerajaan Allah demi gereja dan bangsa Indonesia. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Happy birthday! Silvi, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Selamat ulang tahun. Tahu, Silvi. Bu Silvi, happy birthday. Tahun Bu Silvi. Terima kasih banyak. Selamat ulang tahun. Kue, potong kuenya dong, potong kuenya. Semuanya. Sampun rasum. Terima kasih. Halo? Halo. Kok sepi? Halo. Halo. Kue, Pak. Kue.